ini ya Tuhan, kami boleh sejenak berhenti dari aktivitas kami dan hendak bersaat teduh bersama-sama dengan saudara-saudara kami ya Tuhan. Kiranya Engkau sendiri yang hadir dalam hati kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mengikuti persekutuan doa pagi hari ini dengan penuh sukacita dan di dalam tuntunan kasih-Mu ya Tuhan. Oh Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu, kami mau merenungkan firman-Mu ya Tuhan, biarlah Engkau sendiri yang menuntun kami, sehingga kami boleh semakin mengerti apa yang Kau kehendaki di dalam kehidupan kami melalui firman-Mu di pagi hari ini. Kami mau serahkan saat teduh pada pagi hari ini ya Tuhan, hanya di dalam tangan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau juga jagai media Zoom yang kami pakai ya Tuhan, sebagai sarana untuk kami bersama-sama bersaat teduh pada pagi hari ini. Terima kasih ya Tuhan, hanya di dalam Engkau kami datang berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapak Ibu terkasih, pada saat ini pembacaan Alkitab kita terambil dari Ibrani pasal 12 ayat 3 sampai 13 yang akan dibacakan oleh Bu Ratna dan Bu Puji. Monggo Ibu-Ibu. Baik, Bapak Ibu, saya akan bacakan ayat 3 sampai dengan 7. Firman Tuhan pagi ini diberi tema nasihat supaya bertekun dalam iman. Ayat yang ketiga, ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Jika kamu harus menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Di manakah terdapat anak yang tidak dihajar oleh ayahnya? Belum di-unmute Bude Puji. Belum di-unmute Bude. Bude belum di-unmute suaranya. Masih ke mute. Ya. Monggo, Saya Bude. ulangi ayat 8 sampai 13 ya. Tetapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak, tetapi anak-anak gampang. Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati, kalau demikian bukankah bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup? Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik, tetapi Dia mengajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya. Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih olehnya. Sebab itu kuatkanlah tangan yang lemah dan lutut yang goyah. Dan luruskanlah jalan bagi kakimu, sehingga yang pincang jangan terpelecok, tetapi menjadi sembuh. Demikian firman Tuhan. Renung, Bu Tuti, Bu Ratna, Bu Puji yang sudah ambil bagian. Bapak Ibu terkasih, jemaat yang bersama-sama mendengarkan lewat YouTube melalui Persekutuan Selasa pagi hari ini, kita tentu tidak asing dengan satu kata gitu ya, yaitu disiplin. Nah, ini para orang tua Adiso kami yang di sini ataupun Bu Tuti begitu ya, kita pasti sudah sangat-sangat terbiasa dengan disiplin, apalagi pada zaman dulu tampaknya disiplin sesuatu yang mengerikan ya, Bapak Ibu terkasih ya. Tidak usah jauh-jauh, perbedaan sekolah sekarang dengan perbedaan sekolah dulu saja terasa berbeda untuk disiplinnya. Dulu dipukul itu sesuatu yang
untuk menghajar, untuk mengingatkan gitu ya. Walaupun di era sekarang memukul itu tidak lagi sesuatu yang tepat untuk mendisiplinkan anak-anak karena sudah banyak penelitian psikologis gitu ya, yang itu bukan lagi untuk mendidik tapi lebih kekerasan. Walaupun pada masa zaman dulu itu bukan dalam rangka kekerasan, tapi lagi-lagi disiplin tadi. Nah, menariknya firman kita hari ini sedang meneguhkan kita ketika kita menghadapi sesuatu yang itu sebenarnya cara Tuhan untuk mengajar kita, mendisiplin kita supaya tetap berjalan dalam jalannya, supaya kita tetap terus sesuai dengan tuntunannya, supaya kita tetap merayakan hidup. Nah, Paulus dalam bacaan kita surat Ibrani pasal 12 ayat 3 sampai 13, dia menunjukkan kepada kita bahwa Yesus sebagai teladan yang senantiasa beroleh ketahanan kuat dalam menghadapi penderitaan dari orang-orang berdosa, bukan karena dia yang berdosa ya, tapi dari orang-orang berdosa. Dia tidak menyerah, dia tetap bertahan, melakukan karya penyelamatannya meski mengalami hinaan dan penderitaan. Nah, ini sebenarnya di satu sisi menguatkan kita, orang percaya yang mungkin selama ini sudah berjalan dalam track, jalan dalam kebenaran, jalan dalam tuntunan Tuhan, tetapi duh Tuhan rasanya nyerah ya, kok aku jadi tidak disukai orang, rasanya nyerah ya, kok aku jadi seolah-olah aku yang jadi batu sandungan gitu ya, seolah-olah gitu ya, padahal kita yang sebenarnya sedang berjalan dalam jalan tuntunan Tuhan, seolah-olah aku mengutarakan yang benar, tapi kok aku yang tidak benar di tengah sesuatu kebiasaan yang seolah-olah yang tidak benar itu yang benar gitu, karena yang kebiasaan tidak benar yang sudah sering dilakukan gitu ya. Nah, di sini Paulus meneguhkan, tetaplah lihat Yesus sebagai teladan ketahanan ketika ia menderita karena orang-orang berdosa yang tidak mau dituntun, yang tidak mau diingatkan, yang tidak mau diteguhkan. Ini yang pertama, kita diteguhkan. Tapi yang kedua, seperti kata kunci tadi yang saya bilang, Bapak Ibu terkasih, jemaat yang mendengarkan gitu ya, bahwa ternyata kita yang konteksnya yang orang berdosa ini, yang sering sekali masih tidak dengar, tidak peduli dengan apa yang menjadi tuntunan Tuhan, Tuhan tetap mengingatkan kita, mendidik kita. Tadi gambarannya seperti apa, Bapak Ibu terkasih? Seorang ayah, Seorang bapak ya. seorang ayah, bapak terhadap anak-anaknya. Ya, saya yakin di sini para orang tua kami, Pak Pri, Pak Tri gitu ya, atau kita yang punya pengalaman bersama orang tua kita masing-masing gitu, pasti punya pengalaman di mana kalau kita tidak benar diingatkan. Saya ingat sekali waktu kecil, Ibu Bapak terkasih, ketika saya tidak mau makan, jadi saya itu sebenarnya susah makan dari kecil sampai ya kira-kira kelas 5 SD lah Bapak Ibu ya, susah makan sehingga kurus gitu ya. Ayah saya itu, saya ingat sekali saking gemesnya lihat saya tidak mau makan, sisir ke paha saya, ketepak, sekolah harus makan dulu, nggak boleh nggak makan gitu ya. Tapi pukulan sisirnya itu rasanya sedih gitu ya. Tapi saya tahu maksudnya adalah supaya makan. Gimana pun mau sekolah, makan itu wajib, nanti sakit dan sebagainya. Apalagi saya masa kecil itu hobinya sakit, Bapak Ibu terkasih. Sehingga diwajibkan, dipaksa untuk makan oleh ayah gitu ya. Jadi disiplin dari Tuhan ibarat ayah kepada anak-anaknya, tampaknya memang tidak mengenakan, tampaknya kok kayak jahat ya tuh ayah kita, atau kalau dari Tuhan kok Tuhan kayaknya jahat, aku dibiarkan menderita, aku dibiarkan mengalami A, B, C, D gitu ya. Tapi ternyata itu dididikan Tuhan untuk kita kembali melihat apa yang masih harus kita ubah, apa yang masih harus kita lakukan supaya baik, apa yang masih harus kita lakukan sebagai cara bahwa Tuhan itu sangat sayang kepada kita supaya kita itu merayakan hidup dengan cara yang benar. Untuk itu, dari penghayatan ini, ayah seperti anak, maka Paulus sebenarnya ingin memberitahu kita, disiplin dari Tuhan itu sebagai tanda kasih. Jadi poin yang kedua, disiplin dari Tuhan itu sebagai tanda kasih. Kalau kita melihat apapun bentuk peristiwa yang terjadi dalam hidup kita yang seolah-olah kita merasa ya Bapak Ibu terkasih,
Tuhan sedang menghajarku, Tuhan sedang mendidikku, maka lihatlah itu sebagai tanda kasih. Oh iya, Tuhan masih sayang samaku sehingga ia memberikan aku peristiwa A, B, C gitu ya. Itu hal yang harus kita hayati ketika kita mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tapi kita tahu itu cara Tuhan untuk menuntun, meneguhkan kita. Yang ketiga, Bapak Ibu jemaat yang terkasih, kita tahu bahwa ketika Tuhan sedang mendidik kita dengan sesuatu yang tidak mengenakan, sesuatu yang menyulitkan, menyakitkan, maka itu sebenarnya cara Tuhan untuk melatih kita supaya hidup kita lebih baik. Sehingga Rasul Paulus dengan jelas meneguhkan kita bahwa ada banyak hal yang Tuhan tempatkan dalam hidup kita untuk melatih kita bertumbuh dalam kebenaran dan kedewasaan rohani, yang hasil akhirnya adalah damai sejahtera. Maka di poin ketiga ini, disiplin sebagai pelatihan bagi hidup agar lebih baik. Jadi Bapak Ibu terkasih, kadang-kadang kita banyak mengalami hal-hal yang misalnya tantangan dari orang-orang di sekitar kita yang mungkin juga masih jatuh dalam dosa dan itu tidak mengenakan, maka itu cara Tuhan juga untuk menuntun kita supaya melatih kesabaran, untuk melatih kemurahan hati, untuk melatih penguasaan diri, untuk melatih apalagi Bapak Ibu terkasih, melatih apakah tetap baik gitu ya. Ini latihan yang sedang Tuhan berikan kepada kita. Lalu yang terakhir dalam surat Rasul Paulus ini, kita diteguhkan bahwa ketika kita sudah kuat dalam menghadapi tantangan, sudah meneladan Tuhan seperti poin pertama tadi bahwa kita punya Yesus sebagai teladan ketahanan dalam menghadapi penderitaan karena orang-orang berdosa yang ada di sekitar kita juga gitu ya, atau dari peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan gitu ya, maka kita yang sudah kuat ini, Paulus meneguhkan untuk juga menguatkan yang sedang lemah dan lututnya goyah. Ini sebenarnya ajakan Rasul Paulus agar kita tidak putus asa, tapi terus memperbaharui semangat dan keberanian. Maka poin yang keempat, kita harus semangat terus dalam menghadapi tantangan bersama teman-teman di dalam Tuhan, saudara di dalam Tuhan, persekutuan dimanapun kita berada. Untuk itu, Bapak Ibu terkasih, mari kita lihat penderitaan yang kita alami. Ketika itu sesuatu yang memang datangnya dari luar diri kita, kita sudah berusaha jalan dalam kebenaran, tapi tetap saja ada tantangan, maka lihat Yesus sebagai teladan ketahanan kita. Tapi bila ada hal-hal yang memang kita sendiri yang perlu diubahkan untuk lebih sabar, lebih A, B, C, dan Tuhan menempatkan peristiwa-peristiwa yang tidak mengenakan, maka itu cara Tuhan untuk mendisiplinkan kita sebagai tanda kasih-Nya, sebagai cara Dia agar kita terus berlatih hidup lebih baik, sebagai cara Dia untuk kita terus mengalami damai sejahtera yang sejati gitu ya. Kalau kita saat ini sudah kuat, jadi orang yang kokoh di dalam Tuhan, maka kita didorong untuk menguatkan yang juga saat ini sedang lemah dan lututnya goyah, mungkin karena harapannya yang sedang rapuh, imannya yang sedang tidak kuat begitu ya, ataupun merasakan kasih yang sedang suam-suam dalam dirinya karena merasa orang lain pun tidak mengasihi. Maka kita yang sudah kuat ini, kita punya tugas tanggung jawab untuk menguatkan, mengasihi mereka dan meneguhkan kelemahan yang mereka alami. Untuk itu, Bapak Ibu terkasih, melalui firman hari ini yang kembali kita diteguhkan bahwa Tuhan tidak membedakan orang. Setiap kita di saat jatuh ataupun jauh dari Tuhan, Tuhan pasti mendisiplin kita dengan banyak cara. Maka terimalah disiplin itu dengan rasa syukur bahwa Tuhan masih mengasihi kita. Kalau kita yang sudah kuat di dalam Tuhan, maka ingatlah ada orang-orang lain di sekitar kita yang masih perlu kita kuatkan, kita doakan di dalam Tuhan. Selamat merayakan hidup, Bapak Ibu terkasih, jemaat yang terkasih. Seperti Tuhan mengasihi kita tanpa membedakan, maka kita pun mau mengasihi semua orang tanpa membeda-bedakan, agar kita semua merayakan hidup dengan cinta Tuhan. Amin. Kita bersatu di dalam doa.
Kami bersyukur ya Bapa karena cinta kasih Tuhan kembali meneguhkan, menguatkan kami melalui surat Rasul Paulus yang mengingatkan kami ketika kami mengalami berbagai-bagai penderitaan, kami harus ingat Engkau Yesus, Sang Teladan sejati kami yang bertahan, yang terus menunjukkan kekuatan di dalam Tuhan untuk berjalan dalam jalan yang benar, jalan yang memuliakan nama Tuhan. Kami pun memohon tuntunan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar kami dimampukan juga bertahan menghadapi tantangan suka duka kehidupan ini dengan tetap beriman, berpengharapan, mengasihi Tuhan, diri dan sesama kami. Pun bila Tuhan dalam kehidupan kami ada hal-hal yang Tuhan berikan kepada kami untuk mendidik kami, mendisiplin kami, Tuhan bantu kami untuk punya hati yang melihat banyak cara Tuhan untuk mengasihi kami, untuk mengubahkan kami, menolong kami, tuntunlah kami agar kami dapat berubah dan kuat kokoh. Sehingga ketika kami sungguh-sungguh kuat kokoh di dalam Tuhan, maka kami pun mampu menguatkan yang lain. Terima kasih Tuhan untuk firman hari ini. Terima kasih karena Tuhan mengasihi kami semua umat-Mu di muka bumi ini. Tak ada satupun yang Tuhan luput untuk lihat, untuk ingatkan. Semua kami Tuhan ingatkan, Tuhan kasihi, sehingga dengan banyak cara Tuhan meneguhkan kami, menuntun kami agar kembali pada jalan Tuhan dan merayakan cinta Tuhan dalam hidup ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin.